Bahwa pada titik puncak orgasme itu sama saja ketika kita melakukan meditasi yang intens. Nah, itu yang ingin dicapai oleh para tantris gitu ya, dengan metodologi Maituna gitu ya. Tapi kemudian ini disalahartikan, disalah tanggapi dengan bahwa seksnya gitu, bukan orgasmenya gitu ya. Maituna itu bicara bukan tentang pornografinya gitu, tetapi the result, hasil dari objektivitas hubungan seks yaitu orgasme. Dalam pandangan meditasi, orgasme itu bukan hanya orgasme biologik ya, tapi juga ada orgasme spiritual dan orgasme mental ya gitu. Artinya orgasme itu satu paket lengkap gitu, paket komplit gitu ya, yang tidak akan membuat kita lapar terhadap satu dan yang lain lagi. Paket komplit sehingga pada puncak orgasme terjadi proses ledakan kesadaran. Oke, saya pengen kalau orang apa ya, love ini ya, kalau nggak salah ya, kalau bahasa drakor. Saya berjanji kepada kawan-kawan untuk membahas dalam episode kemarin tentang bagaimana aktivitas seks itu, apa relasi tentang aktivitas seks dengan meditasi. Kenapa dalam disiplin tantra perilaku seks atau aktivitas seks itu sangat punya relasi dengan meditasi. Jadi kita perlu pelajari mekanisme bagaimana peristiwa itu terjadi gitu ya. Bagaimana hubungan seksual itu terjadi gitu ya. Yang pertama muncul pasti sensasi kan gitu. Tanpa sensasi, kalau nggak ada sensasi ya nggak ada apa-apa. Kita disensasikan, panca indera kita distimulasi oleh hal-hal tertentu yang berpengaruh pada hormon seksual kita gitu ya. Tanda petik ya gitu ya. Paling utama adalah visual gitu ya. Kita menyaksikan bentuk-bentuk benda yang merangsang kita, merangsang sensasi kita, dan sensasi itu memicu pikiran kita untuk meraih kenikmatan yang lebih, merancapi kenikmatan yang lebih gitu ya. Terus begitu dari mulai awal hingga pada saat menjelang puncak orgasme gitu. Tapi yang aneh, ketika kita mencapai orgasme gitu, ketika mencapai titik itu, the very point of the orgasms gitu ya, ini ada keajaibannya gitu. Kita berhenti mikir tuh gitu. Jadi nggak ada orang saat dia sampai pada titik orgasme dia bisa main kalkulator gitu. Atau pada saat dia sampai titik orgasme tiba-tiba dia memikirkan tentang di mana kuncinya ketinggalan. Jadi pada titik puncak dari satu aktivitas seksual, terutama puncak orgasme, pikiran berhenti bekerja. Pada saat itu very point, beberapa detik setelah orgasm, we become very relax. Kita menjadi sangat relax. Otot-otot kita mengendur, bahkan rahang itu turun. Kemudian sebagian orang melepaskan dirinya di ranjang dengan terlentang. Kemudian muncul aspek-aspek plateau ya. Tidak lagi bertujuan untuk mencari kenikmatan skinship ya, tapi berusaha untuk mencari kenikmatan soulship ya, kedekatan pribadi dan kedekatan emosional gitu ya. Itu hebatnya ya. Nah, para praksis tantris menemukan formulasi itu gitu ya. Bahwa pada titik puncak orgasme itu sama saja ketika kita melakukan meditasi yang intens. Nah, bagi orang-orang atau kawan-kawan yang kurang beruntung di mana ada gangguan-gangguan disfungsi gitu ya, akan terjadi neurosis, akan terjadi ketegangan-ketegangan yang tidak bisa diatasi dengan cara yang begitu saja. Pikirannya terganggu. Oleh karena itu kalau saya ditemui orang bertanya tentang cakra, tentang meditasi, tentang ini dan itu, tentang apalah, maka pertanyaan pertama yang saya tanyakan kepada sahabat adalah, kehidupan seks Anda gimana sih? Seberapa sehat sih? Seberapa kuantitasnya dan berapa kualitasnya? Karena bagi mereka yang beruntung secara kuantitas dan kualitas aktivitas seksualnya prima, maka dapat kita dapatkan bahwa pikirannya ada saat-saat di mana pikirannya itu begitu rileks gitu. Nah, itu yang ingin dicapai oleh para tantris gitu ya. Dengan metodologi Maituna gitu ya. Tapi kemudian ini disalahartikan, disalah tanggapi dengan bahwa seksnya gitu, bukan orgasmenya gitu. Maituna itu bicara bukan tentang pornografinya gitu,
tetapi the result, hasil dari objektivitas hubungan seks, yaitu orgasme. Orgasme dalam pandangan meditasi, orgasme itu bukan hanya orgasme biologik ya, tapi juga ada orgasme spiritual dan orgasme mental ya gitu. Artinya orgasme itu satu paket lengkap gitu, paket komplit gitu ya, yang tidak akan membuat kita lapar terhadap satu dan yang lain lagi. Paket komplit sehingga pada puncak orgasme terjadi proses ledakan kesadaran. Nah, banyak sekali ledakan kesadaran itu adalah bentuknya adalah kemesraan, bentuknya adalah perhatian, bentuknya adalah komunikasi yang lebih lentur, bentuknya adalah berusaha untuk memahami pasangan, berusaha untuk memahami hidup secara lebih realistis. Nah, itu adalah produk-produk hebat dari orgasme apabila kita melihat orgasme sebagai salah satu bentuk meditasi gitu ya. Ini yang luar biasa ya gitu. Ada lagi bentuk lain dari meditasi, kalau kita hubungkan dengan itu, contoh yang lucu nih ya. Kita baru bangun tidur, kemudian kebetulan kita dijemput teman, kemudian teman nyetir mobil, kita duduk di samping dia nyetir mobil gitu ya. Padahal kita baru saja bangun tidur gitu. The next 15 minutes, 15 menit kemudian sangat boleh jadi kita akan ngantuk, padahal sudah baru bangun tidur gitu. Itu juga menjelaskan bahwa kondisi meditasi bisa terjadi ketika pikiran itu dilampaui, ketika kita nggak ada lagi objek, sehingga pikiran itu betul-betul tidak lagi menguasai kita yang mengendalikan pikiran. Dalam ilmu tarot, munculnya kartu The Chariot, dua kuda yang ditarik sama tali kekang itu menunjukkan bagaimana simbolisasi pikiran. Bagaimana orang yang berhasil, orang yang sukses, katakan demikian, adalah mereka yang sudah mastering, mereka yang sudah menguasai bagaimana mempekerjakan pikiran, bagaimana to corporate its own mind, their own mind, he, hers mind gitu. Bagaimana kita bisa mengkorporasi pikiran. Dan tentu saja orang-orang yang hebat seperti Elon Musk, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Einstein, Soekarno, mereka punya gagasan-gagasan yang sudah melampaui pikiran gitu ya. Kok bisa-bisanya sampai di sana mereka itu gitu ya. Itulah puncak dari yang kita boleh sebut kasunyatan gitu ya. Apa yang kita pikirin bukan sekedar yang kita pikirin, tapi apa yang kita pikirkan mampu kita realisasikan menjadi kenyataan. Tapi tentu saja itu ada batasnya ya, gitu ya. Tidak semua apa yang kita pikirkan bisa jadi realitas. Tidak semua bayangan kita bisa realisasikan gitu ya. Nah, sekali lagi disitulah bagaimana pikiran itu dikendalikan dalam situasi tertentu, dalam mode tertentu, dalam kondisi tertentu yang kita bisa ilustrasikan pada puncak orgasme. Barangkali ide-ide besar kawan-kawan nanti setelah mendengarkan ini nanti sama suami sama istrinya gitu ya, sebelum melakukan keindahan saling berpegangan, saling membelai, berkomunikasi lebih lentur untuk mendapatkan kualitas aktivitas seksual yang baik. Dan ketika orgasme itu tercapai gitu ya, akan ada hal-hal yang luar biasa yang bisa dipetik gitu ya, bisa direalisasikan. Kadang-kadang ada yang lucu setelah kita melakukan hubungan itu dengan orang yang sangat kita cintai gitu, tiba-tiba muncul gagasan, saya pengen dagang apa ya, pengen dagang mobil, saya pengen main di real estate, saya pengen terjun di dunia ini gitu. Pikiran-pikiran yang sudah subtle gitu. Hati-hati ya, bahwa ketika selesai orgasme, ide-ide dan gagasan bukan hal yang sederhana. Oke, kita relate dengan soalan masturbasi ya gitu. Apakah masturbasi menghasilkan orgasme yang sama dengan hubungan seksual yang konvensional? Jawabannya tidak. Masturbasi tidak menghasilkan orgasme yang original gitu. Masturbasi malah memperkuat pikiran untuk memproyeksikan sesuatu yang nggak ada gitu. Itu sebabnya to masturbate adalah satu hal yang dalam tanda petik dilarang oleh beberapa hal, kecuali kita lihat sebagai soalan-soalan personal gitu ya. Jadi memang tidak disarankan gitu ya. Tapi juga ada satu bentuk meditasi yang memang mohon maaf mempergunakan mengkorporasi masturbasi gitu ya. Untuk mencapai orgasme itu, di titik orgasme itu baru dia akan mencari jawaban-jawaban, solusi-solusi yang lebih subtle gitu. Tapi prosesnya
tidak melalui hubungan yang normal, tapi dengan cara menstimulasi dirinya sendiri. At the end dia pengen orgasme yang sama, karena dengan tujuan-tujuan yang tertentu. Perbedaan antara masturbasi dengan coitus tentu hal-hal yang sangat pribadi, tapi orgasmenya sama, tergantung bagaimana persepsinya. Oke, ke depan setelah kita bahas ini, kita akan masuk lebih dalam lagi pada latihan meditasi. Setelah kita bisa mengetahui bagaimana pikiran kita bergerak, kemudian next step kita akan melihat bagaimana perasaan kita bergerak. Sampai jumpa lagi di Jurnal Hendra. Ada pertanyaan langsung saja gabung di grup kami di Jurnal Hendra di Telegram, dan kami tunggu juga pasti tentunya subscribe, view, dan like-nya. Terima kasih. Selamat berkehidupan dengan kualitas hubungan seksual yang indah. Selamat menemukan gagasan yang luar biasa setelah orgasme. Sampai jumpa lagi di Jurnal Hendra berikut. Terima kasih.